Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Nah, untuk pembahasan soal melalui Zoom untuk hari ini, Pak Oki mengirimkan videonya saja ya. Kita tidak dapat melaksanakan Zoom bersama-sama seperti biasanya, tapi kalian harus tetap mengkoreksi sendiri dan juga memberi jawaban yang tepat pada buku LKS-nya. Dan juga tentunya kalian sudah mengerjakan ya di PS-nya ya. Nah, nanti kalian sambil mengkoreksi, sambil mengisi jawabannya, kalian nanti beri nilai. Seperti itu ya anak-anak, seperti biasanya kalian memberi nilai. Baiklah, kalau sudah siap semua, sekarang kita langsung saja ya ikuti pembahasan soal. Ini pembahasan soal tema 5 subtema 4. Pembelajaran 6. Ini kita awali dari A pilihan ganda tentunya ya. Nah, sekarang Pak Oki mulai dari nomor 1. Hujan tidak turun dalam beberapa bulan. Beberapa daerah mengalami kekeringan. Hujan sudah tidak turun dalam beberapa bulan ini dan beberapa daerah itu mengalami kekeringan. Peristiwa tersebut termasuk pengaruh dari musim apa? Nah, musim apa ya itu ya? Pengaruh dari musim apa? Ya, betul, di kemarau. Pengaruh musim kemarau itu diantaranya adalah kekeringan, ya. Lalu cuaca cerah. Nah, cuacanya cerah. Misalnya tanaman banyak yang mati karena kekurangan air. Itu pengaruh lainnya. Kalau pada soal ini pengaruhnya adalah beberapa daerah mengalami kekeringan, ya. Sekarang nomor 2. Manfaat hidup bersatu dalam masyarakat adalah. Manfaatnya yang mana ya? Iya, tentu jawabannya adalah yang D. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Itu manfaat baiknya. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Kalau pilihan A, B, dan C, itu bukan manfaat ya, bukan manfaatnya, tapi yang jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Warga desa Cempaka bergotong royong membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir. Nah, ini warganya itu bergotong royong membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir. Mereka saling membantu saat membersihkan selokan. Manfaat yang diperoleh warga adalah apa manfaatnya saling membantu membersihkan selokan itu ya? Tentu saja jawabannya adalah ya yang B, kegiatan membersihkan selokan selesai dalam waktu cepat karena pekerjaannya itu dikerjakan bersama-sama, bekerja sama, tentunya pekerjaan itu akan lebih selesai dalam waktu yang cepat. Seperti itu ya, dan juga terasa ringan tentunya. Saling membantu saat gotong royong itu dapat membuat kerjaan membersihkan selokan selesai dalam waktu cepat. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Hasil dari 23/36 dikurangi 19/36 adalah, coba sekarang dihitung. Berapa hasilnya itu ya? Sudah ketemu hasilnya? Berarti jawabannya adalah, ya betul, yang A, 4/36. 23 jika dikurangi dengan 19 itu adalah hasilnya adalah 4. Nah, jadi jawabannya adalah A, 4/36. Coba sekarang nomor 5. 29/38 dikurangi 26/38. Coba kalian cari berapa jawabannya. Coba kita lihat bersama ya. Jawabannya adalah B, 3/38. Pembilangnya itu dikurangi dulu ya, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 38. 29 dikurangi 26, tentu kalian bisa ya. Nah, hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya adalah B, 3/38.
Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah B isian. Mulai dari nomor 1 juga. Hujan sering terjadi dalam beberapa bulan. Nah, hujan itu sering terjadi dalam beberapa bulan. Pepohonan yang tadinya layu menjadi segar kembali. Nah, tentu saja ya, karena hujan itu pepohonan menjadi segar, yang tadinya layu karena kekurangan air, sekarang mendapatkan air dan menjadi segar kembali. Tanah yang tandus, tahu tanah yang tandus? Nah, tanah yang kering, nah, seperti itu ya, tidak subur itu karena kekurangan air, itu tandus ya, menjadi subur kembali. Peristiwa tersebut termasuk pengaruh dari musim apa ya itu ya? Ya, betul ya, pengaruh dari musim hujan ini ya, pengaruh yang baik ini. Tanaman menjadi subur, tanah menjadi subur, tanaman yang layu menjadi segar kembali. Itu contoh dari pengaruh cuaca hujan. Kita lanjutkan, nomor 2. Warga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Pekerjaan membersihkan lingkungan menjadi lebih bagaimana? Kalau bekerja bakti itu tentunya melakukan pekerjaan bersama-sama dalam membersihkan lingkungan. Itu ya, bekerja bakti. Lalu menjadi bagaimana ya kerja baktinya ya? Pekerjaan membersihkan lingkungannya? Ya, tentunya akan menjadi lebih ringan atau cepat selesai. Seperti itu. Karena dikerjakan bersama-sama, tentunya akan terasa ringan. Kalau membersihkan lingkungan dikerjakan sendiri, itu akan terasa sangat berat. Dan juga tentunya selesai dalam waktu yang lebih lama lagi. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Menciptakan kerukunan antar warga adalah manfaat hidup bersatu di lingkungan. Nih, di sini sudah dijelaskan. Antar warga, berarti di lingkungan mana? Rumah, sekolah, atau masyarakat? Ya, tentunya masyarakat. Antar warga. Itu ya. Kalau misalnya di rumah ya bersama kakak, adik, atau orang tua. Kalau di sekolah misalnya bersama teman atau guru, itu di sekolah ya. Kalau antar warga tentu di masyarakat. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Hasil dari 17/32 dikurangi 14/32 adalah berapa hasilnya? Penyebutnya sudah sama, yaitu 32, tinggal mengurangi pembilangnya. 17 dikurangi 14 berapa? Ya, 3. Berarti 3/32. Ini jawabannya. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Dian memiliki 25/36 bagian kue lapis legit. Sebanyak 23/36 bagian kue dibawa ke sekolah untuk diberikan kepada teman-teman. Sisa kue milik Dian adalah, nah tadi Dian tuh memiliki kue berapa? Kue lapis legitnya? Ya, 25/36. Lalu berapa bagian yang dibawa ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-teman? Ya, 23/36 bagian. Lalu yang ditanyakan sisanya, berarti dikurangi ya. 25/36 dikurangi 23/36. 25 dikurangi 23/36 sama dengan berapa? Ya, betul. 2/36. Ini sisa kue lapis legitnya si Dian. Itu ya. Baiklah, bagaimana? Sudah diberi nilai? Nah, sekarang diberi nilai ya. Yang belum memberi nilai sekarang diberi nilai. Salah satu, betul. Kalau tidak ada salah, tentunya dapat 100. Salah satu 90, salah 2 80, salah 3 70 dan seterusnya. Tentunya semua nilainya bagus-bagus ya. Tidak ada yang di bawah 70. Nah, kalau misalnya ada jawaban yang salah, sudah diberi pembetulan ya. Tentunya di LKS juga sudah diberi jawaban yang tepat. Baiklah, sekarang kita lanjut ya.
kita lanjutkan ke C. Uraian. Penggalan berita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, sebelum menjawab soalnya, kalian terlebih dahulu membaca penggalan berita ya. Sekarang Pak Oki bacakan, kalian juga ikut membaca di rumah. Pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan ketersediaan air bersih. Tambah Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam rilis tertulis yang diterima Senin 23 Maret 2020. Itu beritanya. Lalu nomor 1, apa isi penggalan berita tersebut? Nah, apa isinya penggalan berita tersebut? Ya, penggalan berita tersebut berisi pengaruh musim kemarau bagi kehidupan. Itu ya isi beritanya. Sekarang nomor 2. Tulislah pengaruh musim yang disebutkan dalam penggalan berita. Apa pengaruh musim yang disebutkan tadi? Ya, ini ya, pengaruh musim kemarau dalam penggalan berita adalah nih, rentan terhadap bencana kekeringan. Ini musim kemarau, rentan terhadap bencana kekeringan. Lalu kebakaran hutan dan lahan. Nah, kenapa bisa kebakaran hutan dan lahan ya? Nah, karena hutan itu kan banyak pohon ya, lalu pohonnya itu daun-daunnya banyak yang berguguran, banyak yang layu, lalu daunnya kering itu sangat mudah terbakar. Jadinya dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Lalu ketersediaan air bersih. Nah, ini ketersediaan air bersih. Saat musim kemarau tentunya air itu banyak yang menguap ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, penguapan itu. Banyak yang menguap dan kekurangan air jadinya karena musim kemarau yang berkepanjangan. Itu ya, Nana. Sekarang kita lanjutkan. Nih, nomor 3 sekarang. Masih C. Uraian. Tulislah 3 manfaat hidup bersatu dalam masyarakat. Nah, manfaat hidup bersatu dalam masyarakat itu ada banyak sekali. Nih, kalian diminta menuliskan 3 ya, manfaat hidup bersatu dalam masyarakat. Sebagai berikut. Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selesai dalam waktu cepat. Nah, ini manfaatnya jika saat melakukan kerja bakti ya, membersihkan lingkungan itu tentunya akan selesai dalam waktu cepat. Lalu menciptakan kerukunan antar warga masyarakat karena hidup bersatu tentunya kerukunan akan tercipta dan tentunya semakin erat. Seperti itu ya. Lalu disenangi warga masyarakat. Kalau kita ikut terlibat di dalam masyarakat, nah, lalu kita menerapkan hidup bersatu, tentunya kalian akan disenangi oleh warga masyarakat. Seperti itu ya, Nana. Manfaat hidup bersatu dalam masyarakat. Tuh, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Tentukan hasil pengurangan berikut. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan hasil pengurangannya. Coba sekarang kita kerjakan ya bersama ya. Nah, yang A dulu. Nah, ini yang A. 23/34 dikurangi 17/34 itu soalnya. Lalu caranya 23 dikurangi 17/34. Lalu hasilnya adalah 6/34. Sudah betul semua? Bisa ya mengerjakan ya, gampang. Sekarang yang B. Coba kita lihat yang B. 28/38 dikurangi 19/38. Nih, yang dikurangi pembilangnya dulu dikurangi 19/38. 28 dikurangi 19 itu berapa?
Ya, 9/38. Ini hasilnya. Gimana? Sudah betul semua? Baiklah, sekarang kita lanjutkan ya. Nomor 5. Di sini ada soal cerita. Ibu membuat kue bolu. Ibu memotong kue bolu menjadi 35 potongan sama besar. Ibu memberikan 15/35 bagian kue kepada paman. Berapa bagian sisa kue ibu? Nah, ini ya, kalau menjawab soal cerita seperti ini, jawab. Kue milik ibu 35/35 bagian. Kenapa kok 35/35 bagian? Ya, karena kuenya itu, kue yang utuh itu ya, dipotong menjadi 35 bagian sama besar. Nah, jadi keseluruhannya itu adalah 35/35 bagian. Lalu kue yang diberikan kepada paman. Nah, ini yang diberikan kepada paman adalah 15/35 bagian. Lalu yang ditanyakan itu apa? Sisa kue ibu. Kalau mencari sisa itu bagaimana caranya? Ya, betul, dikurangi. Ini ya, sisa kue ibu sama dengan 35/35 dikurangi 15/35 yang diberikan kepada paman tadi. Lalu hasilnya, caranya ini 35 dikurangi 15/35. Hasilnya adalah 20/35. Ini ya, sudah ketemu hasilnya. Terus sekarang buat apa? Ya, kesimpulan. Ini kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya sisa kue ibu, kue ibu harusnya ya. Sisa kue ibu adalah nih, sisanya 20/35 bagian. Sisa kue ibu harusnya, bukan ini. Sisa kue ibu. Tuh, gimana anak-anak? Sudah mengerti ya caranya ya? Tentu saja sudah. Ini sangat mudah, kalau sudah memahami itu sangat mudah. Seperti itu ya anak-anak, pembahasan soal kita kali ini. Nah, sudah selesai ya. Tentunya kalian juga sudah menulis jawaban yang tepat. Itu. Baiklah, pembahasan soal kita telah selesai. Tadi pada video pembelajaran, Pak Oki sudah memberikan tugas. Nah, ada tugasnya, Pak Oki tunjukkan lagi ya tugasnya ya. Ini tugasnya itu. Nah, ini menyelesaikan soal cerita ya. Ini soal ceritanya diselesaikan. Cara-caranya jawab, yang diketahui apa nanti, lalu yang ditanyakan caranya bagaimana, lalu kesimpulannya yaitu jadi. Kalian harus memahami soalnya terlebih dahulu, apakah nanti dijumlah atau dikurang. Seperti itu ya, harus dipahami agar tidak salah mengerjakan. Nanti hasil pengerjaan tugasnya kalian foto dan dikirim ke Pak Oki secara pribadi. Seperti itu ya anak-anak. Sudah mengerti ya untuk tugasnya ya? Oke, kalau sudah mengerti pembahasan soalnya, Pak Oki akhiri sampai di sini. Nanti kita akan melakukan zoom lagi pada pembahasan soal berikutnya. Kalau misalnya ada halangan, Pak Oki nanti akan memberikan rekaman seperti ini. Gitu ya anak-anak. Baiklah, pembahasan soal kita akhiri sampai di sini ya. Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Bye bye semua, bye bye.